Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Zona Ngaji rahimakumullah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Zona Ngaji rahimakumullah, Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan yang penuh berkah. Lailatul Qadar hanya kita temui sekali dalam setahun. Meskipun hanya satu malam, namun beribadah pada malam itu nilainya melebihi beribadah selama 1000 bulan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Surah Al-Qadar ayat 3. Perintah mencari Lailatul Qadar. Dikarenakan betapa mulia dan spesialnya malam ini, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar dengan cara memperbanyak ibadah di malamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri." Carilah Lailatul Qadar. Muttafaqun alaih. Lantas kapankah Lailatul Qadar itu ada? Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam lanjutan hadis yang tadi, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam mengisi 10 hari terakhir Ramadan dengan amal ibadah untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar. Lantas apa saja amalan-amalan untuk meraih Lailatul Qadar? Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Tentu saja perhatian seorang muslim terhadap amalan yang wajib harus lebih diutamakan dibandingkan amalan yang sunnah. Dan di antara amalan sholat yang wajib yang memiliki keutamaan yang sangat istimewa adalah melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah bagi laki-laki. Karena pahalanya seperti melaksanakan sholat semalaman suntuk. Kemudian yang kedua, beriktikaf. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadhani 10 ayyam. Falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi i'tikafa 20 yauman." Adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bila beriktikaf selama 10 hari pada bulan Ramadan. Namun pada tahun wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Bukhari.
Amalan selanjutnya yang bisa dilakukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah melaksanakan Qiyamul Lail atau Qiyamul Ramadan, salat di malam hari. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amalan selanjutnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a bimi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutul lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat Al-Quran pada malam hari, maka baginya dituliskan pahala sholat sepanjang malam. Kemudian sabda yang lainnya berkaitan dengan anjuran memperbanyak membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar adalah, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Amalan selanjutnya, sahabat zona ngaji rahimakumullah, adalah memperbanyak sedekah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi dan sangat dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Selanjutnya, amalan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah memperbanyak doa, zikir, dan beristighfar. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, jika aku menjumpai satu malam yang merupakan Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan di malam itu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Atau dalam hadis yang lain, dalam redaksi yang lain, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan amalan malam Lailatul Qadar, yaitu membangunkan istri dan anak untuk beribadah. Terdapat sebuah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian menghidupkan malam dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat zona ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang jangan dilupakan adalah berhias dan memakai minyak wangi ketika ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena termasuk ada para salafus salih ketika beribadah adalah dengan membersihkan badan, membersihkan pakaian mereka, serta memakai wangi-wangian, khususnya bagi para lelaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali
memasuki masjid. Quran Surah Al-A'raf ayat ke-31. Yang terakhir, yang paling penting adalah luruskan niat. Ketika ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, luruskan niat kita. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tanqalibu 'alayya." Aku tidak pernah berupaya keras memperbaiki sesuatu melebihi kerasnya upaya memperbaiki niatku, karena niat itu selalu berubah-ubah. Jika para salaf saja khawatir melenceng niatnya, maka kita mesti lebih wajib lagi untuk waspada terhadap kemelencengan niat. Kita harus senantiasa berusaha untuk mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah, bukan karena takut dicela, bukan karena ingin dipuji oleh orang-orang, dan hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah, memohon agar dibersihkan hati, agar diberikan rasa ikhlas, dibersihkan dari sifat syirik. Maka dari itu sahabat Zona Ngaji rahimakumullah, mudah-mudahan dengan amalan tersebut kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar di Ramadan 1444 Hijriah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.